Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang reformasi birokrasi dalam sistem administrasi negara. Yang pertama yaitu pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dengan sistem yang ada. Tugas ditentukan dengan jabatan tertentu. Birokrasi yang dibuat selalu menjadi pelopor gerakan reformasi administrasi. Birokrasi di kebanyakan negara berkembang umumnya tergolong ke dalam birokrasi tertutup yang tidak fleksibel, cenderung kaku. Perkembangan masyarakat akibat globalisasi memaksa birokrasi pemerintah untuk melakukan revisi mengenal sistem administrasi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Birokrasi pemerintah memegang peranan utama dalam hal pembangunan suatu negara. Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Untuk itu, negara membangun sistem administrasi negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan birokrasi pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Selain itu, birokrasi sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan oleh Max Weber merupakan bentuk organisasi rasional yang ideal, yang sepenuhnya diserahkan kepada para aparat pemerintah yang memiliki syarat-syarat tertentu bagi bekerjanya sistem administrasi pemerintah. Reformasi administrasi adalah usaha terencana untuk mengubah dua hal, yaitu struktur dan prosedur birokrasi. Kedua sikap dan perilaku para birokrasi, penentuan tujuan sangat penting dalam reformasi administrasi. Dalam organisasi, tujuan merupakan sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Reformasi administrasi diidentikan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuan umum reformasi administrasi ada tiga. Yang pertama, meningkatkan keteraturan. Yang kedua, meningkatkan dan menyempurnakan metode. Yang ketiga, meningkatkan performance. Jadi, reformasi administrasi meningkatkan disiplin, memperbaiki sistem yang ada pada organisasi, serta meningkatkan kinerja organisasi. Sistem administrasi negara adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara bernegara, guna, dan berhasil. Di samping berlandaskan ideal Pancasila dan UUD 1945 serta landasan operasional pengembangannya SPPN beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam teori hukum administrasi negara, tindakan pemerintah sendiri dapat diklasifikasikan atas tindakan hukum dan tindakan faktual atau material. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas norma hukum tertentu dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum tertentu. Dalam upaya untuk membangun sistem administrasi negara dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, maka yang wajib dijadikan pedoman ialah suatu pandangan bahwa sistem administrasi negara merupakan subsistem dari sistem nasional berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem administrasi negara mulai berubah. Hal ini terlihat pada gerakan reformasi di segala bidang yang berumur pada bulan Mei 1998 yang disebut juga transisi menuju demokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sentralisme yang terjadi pada sistem administrasi pada zaman Orde Baru telah membawa perubahan. Reformasi yang digulirkan tersebut telah dalam sistem tata negara dan perubahan penataan melalui tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, yang kedua yudikatif, dan yang terakhir legislatif. Pelaksanaan administrasi negara dalam kenyataannya tergantung kepada pihak yang berkuasa. Pada masa reformasi ada keinginan dan kebutuhan tentang administrasi negara yang baik, tetapi belum punya dasar berpijak yang kuat dari sisi hukum. Hal ini konsepnya masih sporadis dan sistemnya masih belum terbentuk. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep.